kita bersyukur setelah kita sekitar 2 bulan ya ada penundaan ya, karena pas waktu itu adalah hari Paskah ya, satu kali pas kena saya cuti begitu ya. Jadi hari ini kita kembali lagi untuk memulai kembali seri pembinaan teori reform ya. Nah, jadi saya ada skip beberapa sesi mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita masuk aja langsung ke bagian penghakiman akhir ya. Ini sesuai dengan begitu. Oke. Baik, saya share dulu untuk bagian Oke, baik. Nah, biasanya kalau saya sharing begini, kadang-kadang itu bagian itu kurang begitu lancar ya. Kalau sampai nanti sinyalnya kurang lancar, saya akan matikan bagian videonya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita akan lihat tentang penghakiman akhir. Ini tema yang menarik sebenarnya. Ya. Kita lihat di dalam pengakuan iman rasuli kita, ya, juga berbicara tentang pengakuan akhir, di mana dikatakan beberapa bagian ya, dikatakan Yesus Kristus, dia pada hari kita bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, ya, duduk sebelah kanan Allah Bapa, kemudian disambung dengan kata, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, ini kalimat yang pada dasarnya kita tidak asing karena setiap minggu kita mengucapkannya. Nah, di bagian tentang menghakimi orang hidup yang mati, ini adalah berbicara tentang penghakiman akhir tentunya. Ya, penghakiman terakhir ketika Yesus Kristus datang kedua kali. Nah, di dalam Katekismus Heidelberg, ya, membicarakan bagian ini di dalam question dan answer, ya, pertanyaan tanya jawab yang ke-52. Ya, saya bacakan untuk kita. Nanti kita akan melihat beberapa hal yang penting bisa dipelajari di situ. Ya, tapi pengupasan kita akan lebih daripada apa yang dijawab di dalam question answer ini ya. Ya, penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Yesus Kristus untuk menghakimi orang hidup yang mati. Nah, katekismus kita menjawab demikian. Bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan dengan kepala tegak aku tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku untuk menjadi hakim surgawi. Dia akan membuang semua musuhnya yang adalah juga musuhku ke tempat kutuk yang kekal, tapi akan menyambut aku bersama-sama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan di surga. Ya, jadi demikian Bapak Ibu, ya, Katekismus Heidelberg menjawab tentang pertanyaan tentang penghakiman terakhir. Nah, kita akan melihat beberapa poin tentang penghakiman akhir tentunya, ya, yaitu tentang akan adanya penghakiman akhir. Ya, tentu saja Tuhan di dalam keseluruhan hidup manusia, Tuhan juga menjatuhkan hukuman sebenarnya pada orang-orang manusia di dalam dunia ini. Kalau kita membaca Alkitab tentu ada penghakiman bagaimana Tuhan menghakimi dunia yang pertama ya dengan air bah. Dan di dalam berbagai momen-momen dia terus ada penghakiman tertentu. Jadi pada dasarnya Tuhan tidak pernah membiarkan dosa manusia itu berlalu tanpa penghukuman. Ya, terutama ketika kita melihat ada dosa yang melampaui batas dari toleransi Tuhan, maka itu ada dijatuhkan hukuman. Nah, itu yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Kemudian secara eksplisit juga dikatakan pada waktu zaman Sodom dan Gomora ya dihancurkan. Nah, tetapi dunia yang sekarang masih dipelihara ya, sampai kepada satu titik terakhir kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman secara keseluruhan. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan penghakiman akhir. Apakah ada? Akan ada. Bagaimana kita tahu? Karena pada dasarnya sudah dinubuatkan oleh Alkitab, ya. Baik di dalam perjanjian
Lama ataupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini ada beberapa ayat kita bisa melihat, misalnya membuat di Perjanjian Lama, ya. Di bagian Daniel dikatakan, sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ini tentunya adalah untuk merujuk kepada Tuhan itu sendiri, ya. The Ancient of Days bahasa Inggrisnya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya, dan dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali beraksa-aksa di hadapannya. Lalu dikatakan, duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, ini adalah merujuk kepada nubuat akan adanya penghakiman akhir. Nah, di dalam Perjanjian Baru demikian juga kita malah mendapatkan lebih banyak lagi, ya, ayat-ayat yang menubuatkan adanya penghakiman akhir. Ya. Misalnya di dalam Yudas pasal 14, ya, sampai ayat 15 mengatakan juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Ya, sangat jelas. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bagian Alkitab yang lain, misalnya kita melihat dalam Kisah Rasul, ya, juga dikatakan ia dengan adil akan menghakimi dunia. Ya, jadi sangat jelas adanya penghakiman akhir. Nah, saya tidak akan membacakan semua bagian Alkitab ini, jadi hanya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Alkitab penuh dengan bukti telah menubuatkan akan adanya penghakiman akhir. Ya. Kita melihat beberapa yang lain. Ibrani juga dikatakan manusia akan hidup satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Kemudian di Wahyu juga dikatakan melihat satu tata putih. Nah, ini maka penghakiman akhir juga disebut dengan pengadilan tata putih. Ya, the white throne judgment. Ya, jadi Tuhan akan duduk di atas tata putih, dan di hadapannya lenyaplah bumi, langit tidak ditemukan lagi tempatnya, dan aku melihat orang besar kecil berdiri di hadapan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sangat jelas akan adanya penghakiman akhir sesuai dengan nubuatan daripada Alkitab. Lalu kita bertanya tentunya, harus ada penghakiman akhir. Mengapa demikian? Ya. Kita mengatakan oleh karena sesuai dengan Alkitab, ya, bahwa ini karena keadilan alam menghendaki begitu. Atau kehadiran alam menuntut harus ada penghakiman akhir. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya keadilan yang terjadi pada hari itu tidak pernah utuh begitu. Dalam arti kata kita melihat sesuatu yang sifatnya ironis begitu. Ya. Misalnya di dalam Mazmur 73, ya, ayat 3 sampai 5 dikatakan. Ini adalah bagaimana pemazmur, dalam hal ini Asaf tentunya. Dia mengeluh karena dia mengatakan dia hampir-hampir itu jatuh iri hati kepada orang fasik. Ya, mereka fasik, mereka menghujat Allah, tapi kelihatannya mereka itu malah sehat dan gemuk dikatakan. Ya, tidak ada kesehatan, tidak ada kesusahan yang mereka alami, tidak pernah kena tulah seperti orang-orang percaya. Ya, jadi ada yang terjadi seperti itu. Kita melihat orang fasik tidak tersentuh penghukuman pada hari ini. Ya, demikian juga kita bisa melihat bagaimana bahwa ada orang-orang percaya dianiaya. Kemudian orang fasik sepertinya belum mendapatkan
akan segala penghukuman yang mereka lakukan ketika mereka menumpahkan darah orang percaya. Maka kita membaca di dalam Wahyu misalnya bagaimana dikatakan bahwa darah orang kudus berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi ia penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini adalah kaum martir. Mereka yang telah tertumpah darahnya demi Yesus Kristus. Tapi pada dasarnya darah mereka belum dibalaskan. Jadi ada seruan daripada orang kudus supaya Tuhan menjalankan keadilannya. Nah, saudaraku, kalau kita bisa ada dunia ini tidak pernah mengharapkan akan penghakiman ya. Ini ada satu lagu yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Ya, saya nggak tahu ada di antara kita pernah dengar. Yaitu lagu Imagine by John Lennon ya. Ini dia mengatakan imagine ya, there is no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Ya, ya. Tidak ada neraka, tidak ada surga. Ya, bagi dia adalah sesuatu yang paling baik. Ini tentu John Lennon mengatakan. Ya, akan tetapi kita tahu itu adalah sesuatu yang paling memburukkan. Ya, paling buruk sebenarnya. Ya, dengan adanya surga dan neraka saja. Dalam arti kata ada penghakiman. Ya, seseorang harus masuk neraka dan seseorang yang fasik itu akan dihukum selama-lamanya. Ya, orang benar akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Itu saja kita masih melihat begitu banyak ketidakadilan yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Apalagi kalau misalnya tidak ada penghakiman, tidak ada surga dan tidak ada neraka. Ya, kita tidak bisa membayangkan apa yang bisa, bagaimana para penguasa yang telah membunuh berjuta-juta orang. Ya, katakan seperti Hitler, ya, katakanlah seperti Mao Zedong. Ya, berjuta-juta manusia bunuh mereka. Jadi kalau tidak ada penghakiman, kita akan sangat susah membayangkan bagaimana itu ada keadilan. Gitu. Ya. Jadi ini keadilan Allah menuntut pada akhirnya harus ada penghakiman akhir. Karena banyak yang terjadi di dunia ini tidak pernah dibalaskan. Katakanlah Hitler misalnya. Dia belum dihukum, dia udah mati sendiri. Dia bunuh diri misalnya. Ya, belum diapa-apain itu. Ya, jadi bagaimana bisa dipertanggungjawabkan seandainya tidak ada penghakiman akhir, di mana dia harus mempertanggungjawabkan semua dosanya, di mana dia telah membunuh berjuta-juta manusia, misalnya begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sama juga seperti Mao Zedong ya, yang pada hari ini masih dianggap sebagai pahlawan bagi sebagian orang. Oke, jadi kita mau melihat apa itu penghakiman akhir. Jadi pada dasarnya penghakiman akhir adalah penghakiman oleh Yesus Kristus atas semua makhluk yang rasional, dalam hal ini manusia atau malaikat pada akhir zaman. Yang dapat dikata adalah saat Yesus Kristus kembali kedua kalinya. Dan setelah semua manusia yang mati dibangkitkan. Ini adalah satu definisi saja. Kemudian kita mau melihat beberapa hal. Kalau penghakiman berarti harus ada yang menghakimi. Lalu siapa yang menghakimi? Ya, tentu saja Allah yang menghakimi. Tapi lebih khusus adalah Allah melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu? Karena Alkitab mencatatnya. Ya. Dalam 2 Timotius, ya, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Ya. Kemudian lebih jelas lagi dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Allah telah menetapkan suatu hal pada ia dengan adil akan menghakimi dunia. Jadi pada dasarnya Tuhan sendiri telah menetapkan hal ini. Jadi ada penghakiman Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Ini ada Ursinus sendiri, ini yang menuliskan Katemus Heidelberg, dia sendiri mencatat satu hal yang menarik. Dalam arti kata, mengapa harus Yesus yang menghakimi? Ya tentu saja dalam hal ini Bapa dan Roh Kudus tentu juga menghakimi. Tetapi delegasi tugasnya adalah kepada Yesus Kristus. Ya. Nah kita tahu di dalam Allah Tritunggal mereka selalu ada delegasi tugas tertentu. Ya. Misalnya hanya Yesus Kristus yang datang ke dunia mati di atas kayu salib. Ya. Untuk mendapatkan akan
penebusan dosa ya di atas kayu salib bagi kita. Ya. Roh Kudus tidak mati. Ya. Allah Bapa juga tidak, hanya Yesus saja. Ini delegasi secara khusus. Walaupun keselamatan datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ada bagian tertentu adalah didelegasikan kepada pribadi Allah yang tertentu. Ya. Mati di atas kayu salib adalah bagian Yesus Kristus. Ya. Masuk ke dalam hati manusia adalah bagian Roh Kudus. Nah, penghakiman juga menjadi bagian dari Yesus Kristus. Kalau ditanya mengapa, nah Ursinus menjawabnya sekarang menarik, dikatakan, mengapa demikian? Karena yang hakimi manusia. Manusia yang berdarah dan berdaging. Ya, pada dasarnya nanti kita akan diberikan kembali tubuh. Ya. Maka yang menghakimi juga harus adalah seorang anak manusia yang kelihatan. Ya. Jadi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus nggak kelihatan. Pada dasarnya mereka adalah Allah adalah roh. Tapi Yesus Kristus, ya, di dalam tubuh manusianya, dia kelihatan begitu. Maka hakim yang kelihatan akan menghakimi manusia yang kelihatan. Ya. Nah, tentu kelihatannya seperti gini, oke, ya, tetapi tidak terlalu menjawab sebenarnya juga. Karena pada dasarnya yang dihakimin juga malaikat sebenarnya. Ya, mungkin tidak terlalu tepat juga sebenarnya. Ini tentu jawaban dari Ursinus ya. Tapi ini salah satu untuk menerangkan mengapa didelegasikan Yesus. Ya, saya yakin itu agak sedikit juga tidak tepat alasannya. Tapi yang jelas adalah kita melihat bahwa ini penempatan dari pembagian tugas dari Bapa, Putra, Kudus, bahwa Yesuslah yang akan menjalankan eksekusi untuk penghakiman. Ya. Kemudian di hal-hal tertentu juga kita mencatat bahwa orang percaya akan turut menghakimi juga. Ini menarik juga di dalam 1 Korintus pasal 6:2 dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia juga? Jadi orang kudus nantinya akan berpartisipasi bersama dengan Tuhan di dalam menghakimi dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi di sini siapakah hakimnya? Pertama tentu adalah Allah, didelegasikan kepada Yesus Kristus, di mana Tuhan juga memberikan kita satu honor, satu kehormatan untuk bersama-sama dengan Dia menghakimi dunia. Oke. Lalu kalau di dalam penghakiman itu selalu ada yang menghakimi, lalu ada yang menuntut ya. Dan harus ada bukti dan saksi. Nah, siapa yang menuntut ya, dan siapa buktinya, siapa saksinya di dalam pengadilan terakhir ini. Nah, kita jawab bahwa tidak perlu. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan pengadilan dunia, ya, di mana ada yang terdakwa, ada yang mendakwa, kemudian ada saksinya dan ada buktinya begitu di pengadilan dunia ini. Nah, pengadilan terakhir ini tidak ada. Tidak ada penuntut, tidak ada bukti dan tidak perlu saksi. Mengapa demikian? Ya jawabnya sederhana saja. Ya Bapak Ibu mungkin bisa menebak ya. Nah, mengapa demikian ya kira-kira? Bahwa tidak perlu penuntut, bukti dan saksi? Ya. Ya karena pada dasarnya Allah Maha tahu, ya. Dia tidak perlu untuk dibuktikan, karena pada dasarnya segala sesuatu itu kelihatan di dalam hati kepada Allah. Apa yang di dalam pikiran kita, Tuhan tahu Allah. Apa yang di dalam hati kita, Dia tahu. Setiap langkah hidup kita sudah tercatat di dalam Allah yang Maha Tahu yang tidak bisa lepas, ya. Jadi nggak perlu lagi dibuktikan karena Dia sendiri adalah buktinya, ya. Hidup kita itu pada dasarnya transparan di dalam Allah yang mengetahui. Ya. Maka kita misalnya melihat di dalam ya. Saya matikan dulu video saya ya, kelihatan nggak akan mampu ini. Ya. Ya. Oke, jadi Mazmur 44 ayat 21, masakan Allah tidak menyelidikinya karena Ia mengetahui rahasia hati. Ya. Jadi pada dasarnya
di dalam penghakiman akhir, ya, tidak perlu ada penuntut bukti dan saksi karena Tuhan Maha tahu dan segala sesuatu transparan di hadapannya. Nah, sekarang kita mau melihat siapa yang dihakiminya. Pertama adalah semua makhluk rasional. Ya. Hanya binatang, tumbuhan yang tidak memiliki akal budi, ya tentu mereka tidak ikut dihakimi. Tapi semua makhluk rasional, nama tiga adalah termasuk malaikat dan semua manusia. Nah, ini adalah makhluk yang memiliki akal budi, yang bisa memilih untuk taat dan tidak taat. Mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan Allah. Dan mereka akan semua turut dihakimi. Pertama kita bisa melihat misalnya, dikatakan bahwa Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan sebagainya. Jadi ada penghakiman atas para malaikatnya. Demikian juga kita mencatat bahwa semua manusia akan dihakimi. Ya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, semuanya berdiri di hadapan Bapa itu. Jadi ini penghakiman bagi semua manusia. Kalau kita mengatakan semua manusia, itu termasuk orang percaya dan juga orang tidak percaya. Jadi yang dihakimi, mereka yang belum percaya, tidak percaya, menolak, ataupun mereka kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa sampai Yesus Kristus datang kedua kali, orang-orang percaya pun semua harus berdiri di hadapan Tuhan Allah untuk dihakimi. Dan kita tahu karena Alkitab mencatatnya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ini adalah perkataan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus. Berbicara kepada orang Kristen, dia memperingatkan pada dasarnya orang Kristen pun harus berdiri di hadapan tata Kristus. Kemudian di dalam Yudas tentunya dikatakan Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan. Jadi orang fasik pun akan dihakimi. Jadi jelas yang dihakimi adalah semua malaikat, malaikat yang jahat dan malaikat yang baik, semua manusia, orang percaya dan tidak percaya, semua akan dihakimi. Nah, kapan penghakiman akhir itu? Kita mengatakan bahwa pada dasarnya Yesus Kristus akan datang kembali. Dan dia akan datang kembali di awan-awan, diiringi para malaikatnya. Ini dicatat di Matius pasal 16 ayat 27. Anak manusia akan datang, diiringi malaikatnya. Dan di dalam Kisah Rasul juga mengatakan bahwa dia akan datang seperti pada waktu dia terangkat. Jadi kita akan melihat Tuhan Yesus datang kembali dengan tubuhnya, ya, di atas awan-awan, diiringi para malaikatnya. Nah, pada waktu itu dia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi itu akan terjadi sesudah Yesus Kristus datang. Dan lebih tepatnya lagi adalah setelah kebangkitan orang mati. Jadi dikatakan pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala arbunyi, Tuhan sendiri turun dari surga. Tapi setelah Tuhan Yesus Kristus turun dari surga, mereka yang mati dahulu dalam Kristus akan dahulu bangkit. Jadi ada kebangkitan. Nah, kebangkitan kita tahu nanti kebangkitan semua orang yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus, kemudian yang masih hidup dikatakan semuanya akan diubahkan. Jadi pada dasarnya setelah itu, jadi Yesus datang, kebangkitan orang mati, dan kemudian ada penghakiman akhir. Baru itu masuk ke dalam penghakiman akhir. Ya, ini tata putih yang tadi kita bacakan itu. Jadi itu urutannya kira-kira begitu. Nah, waktunya tentu tidak pernah ada yang tahu. Ya. Kita tahu urut-urutnya seperti begini karena kita mencatatnya. Tapi waktunya kapan tidak pernah diberitahukan kepada kita. Nah, sekarang topiknya yang sedikit lebih menarik bagi kita adalah mengapa tetap ada penghakiman? Sekalipun kita tahu orang fasik telah di bawah hukuman. Dan sekalipun kita tahu orang percaya telah ada jaminan keselamatan. Nah, ini ada
ada teman kita yang sebelumnya telah tanyakan juga pertanyaan ini ya untuk Ibu Mary kalau hadir di sini pada malam ini. Ya. Nah, kita akan coba jawab pertanyaan ini sebenarnya. Mengapa ada penghakiman sekalipun ya udah jelas nasib kita? Kalau pakai nasib dalam arti kata our destiny ya. Akhir hidup kita pada dasarnya sudah jelas. Kita tahu bahwa akhir hidup kita pada dasarnya sudah jelas. Ya. Ya. Karena Alkitab sendiri mengatakannya begitu. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 ya. Katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah dibawa hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi sangat jelas bahwa mereka yang percaya sudah pasti lolos dari penghakiman. Mereka yang tidak percaya sudah pasti tidak akan lolos dalam hukuman dari penghakiman. Nah, tentu kemudian kita bingung mengapa kemudian perlu masih tetap ada penghakiman begitu ya, sekalipun akhir hidup itu sudah jelas bagi yang percaya dan tidak percaya. Oke, saya coba lihat dulu pertanyaannya ya, supaya kalau ada yang pas itu saya bisa jawab. Iya, ya ini saya udah jawab ini pas nih ya jawabannya. Ya pada dasarnya iya. Orang beriman, orang tidak beriman, semuanya akan menghadapi hukuman. Sekalipun itu sudah jelas akhir hidup mereka. Nah, pertanyaan tuh kalau demikian, mengapa? Ya, dan ini pertanyaannya mengapa ya? Nah, di sini saya dibantu oleh ya satu buku namanya ditulis oleh Anthony Kukema. Dia menulis satu buku dengan The Bible and the Future. Dia mencoba menjawab tentang pertanyaan ini. Ya, di bagian section tentang final judgment dia menjawab kira-kira. Ya. Karena kita melihat bahwa tujuan penghakiman akhir pertama adalah bukan menentukan akhir hidup manusia. Ya. Penghukuman akhir itu seperti apa ya? Penghakiman akhir itu seperti seorang hakim yang akan membacakan keputusan sidang. Jadi pada rasanya dalam hidup kita ini sudah jelas, ya. Tuhan Allah melihat siapa yang percaya dan Dia tahu siapa yang tidak percaya, yang menolak, yang fasik, ya. Orang yang benar yang di dalam Yesus sudah jelas, sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi tujuan penghakiman akhir itu bukan untuk investigasi lagi, ya. Untuk melihat ini benar enggak orang percaya, ini tidak percaya, enggak. Ya. Pada dasarnya sudah jelas siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Jadi tujuannya bukan untuk menentukan akhir hidup manusia. Ya, keputusannya sudah jelas. Ya. Lalu kalau bukan untuk menentukan akhir hidup manusia pada waktu itu, karena yang ditentukan sudah ada, sudah jelas pada waktu seseorang percaya atau tidak percaya. Pertama adalah untuk manifestasi tentang kedaulatan dan kemuliaan Allah. Jadi ini penting sekali untuk dimengerti bahwa penghakiman ini adalah lebih untuk menyatakan kemuliaan Allah. Allah itu mulia ketika kasih-Nya dinyatakan. Allah itu mulia ketika keadilannya dinyatakan juga. Nah, kita akan melihat lebih jelas bagian ini, tapi untuk sementara cukup dalam bagian ini dulu. Ya. Kedua adalah untuk memberi pahala juga bagi orang percaya dan hukuman bagi orang fasik, ya, dalam bentuk yang sedikit berbeda. Ya. Dan terakhir adalah ini adalah pada dasarnya eksekusi keputusan Allah yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ini boleh dikatakan pembacaan hasil keputusan. Ya, jadi penghakiman akhirnya betul hanya dibacakan saja. Ya, tinggal dibuka guilty or not guilty aja begitu ya, udah jelas ya seperti begitu. Ya, ini adalah tujuan penghakiman akhir dari Tuhan sendiri. Oke, ya, lihat ada message yang masuk sini. Ya. Oke.
Ya, tadi ada pengadilan Kristus dan pengadilan tata putih pada dasarnya sama, karena kita tidak memiliki dua pengadilan. Ya. Hanya satu kali pengadilan terakhir saja, di mana orang-orang percaya dan tidak percaya akan dikumpulkan semua besar dan kecil, kemudian mereka akan dihakimi. Jadi di dalam teologi reform kita lebih menganut adalah pengadilan satu kali, ya, sekalipun di dalam teologi-teologi yang lain seperti dispensational, ya, mereka ada beberapa macam pengadilan, ya, tapi lebih kita melihat di dalam Alkitab, ya, lebih pas adalah mengatakan, lebih tepat mengatakan hanya ada satu penghakiman terakhir satu kali untuk semua orang, semua bangsa. Ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Mengapa orang fasik dihakimi? Minta maaf, ini istri saya lagi ngomong. Oke, mengapa orang fasik dihakimi? Pertama, karena ini adalah untuk manifestasi bahwa hukuman Allah itu adil. Kalau orang fasik dihukum tanpa dihakimi, maka akan terasa seolah-olah Allah berbuat semena-mena. Ya, ini dia mentang-mentang Allah kok main hukum aja. Coba buktikan saya salah atau tidak, gitu kira-kira demikian. Ya, maka ini pengadilan harus begitu. Pengadilan manusia saja, ya, orang sudah bersalah, sudah jelas dia bunuh manusia, kok masih disidang? Ya, tetap. Nah, untuk menyatakan bahwa memang ada keadilan, maka dia disidang. Ya, demikian juga di hadapan Allah, manusia fasik pun, sekalipun sudah jelas mereka bersalah, tetapi tetap diberikan kesempatan untuk dipertunjukkan bahwa mereka salah. Ya. Dan juga untuk dipertunjukkan bahwa seandainya pun Tuhan telah, ini adalah bagian tentang Allah, ya, yang benar dan adil, ya, penghakimannya. Jadi untuk mengatakan bahwa betul Tuhan ketika menghukum, dia adalah menghukum dengan adil. Penghakimannya itu adil adanya. Dan di dalam Wahyu kita membaca juga, sebenarnya sebelum penghakiman akhir, sudah banyak sekali Tuhan memberikan hukuman-hukuman kepada bangsa-bangsa. Di dalam hidup ini kita bisa melihat begitu banyak sebenarnya Tuhan memberikan hukuman. Misalnya pada waktu zaman perjanjian lama, ketika Tuhan menjatuhkan hukuman dan tula-tula kepada bangsa Mesir, itu banyak sekali. Tetapi setiap kali itu, Firaun itu adalah berbalik. Setiap kali berbalik. Setiap kali, oh nah, oke, saya akan. Setelah itu, setelah oke, dia berbalik lagi, tidak lagi. Jadi pertobatannya tidak pernah muncul begitu. Jadi hukuman tidak akan membuat mereka untuk bertobat. Itu. Demikian Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa berkali-kali. Alkitab mencatat setiap kali hukuman dijatuhkan, mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Kita bisa melihat di situ. Ya. Oke. Ya. Jadi pertama adalah untuk menyatakan bahwa hukuman Allah itu adalah benar dan adil. Kedua, mengapa harus dihakimi? Karena kita bisa melihat di sini bahwa hukuman harus dipikul di dalam tubuh. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa penghakiman terjadi adalah setelah manusia dibangkitkan. Di roh orang yang mati harus kembali disatukan dengan tubuhnya. Bukan saja mereka yang percaya, juga termasuk mereka yang tidak percaya. Jadi manusia akan disatukan kembali, dibangkitkan secara umum, tentu dengan tubuh kebangkitan yang berbeda. Dengan tubuh itu kemudian mereka akan menerima hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan saja roh itu dihukum. Jadi orang-orang yang sudah, katakanlah seperti Lazarus dan orang kaya, ya. Orang kaya itu jelas menderita ya di dalam alam maut. Tapi itu
Belum cukup hukuman seperti itu, karena itu masih hukuman di dalam rohnya yang menderita di dalam alam maut. Ya. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengatakan apa yang dilakukan di dalam tubuh harus dihukum di dalam tubuh gitu. Ya. Nah, ini saya kutip dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih jelas daripada bahasa Indonesia menerjemahkannya. Ya. For we must appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body. Jadi apa yang kita lakukan di dalam tubuh harus dihukum di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita berdosa. Ya, tentu di dalam tubuh dan mati tubuh kita dan roh kita juga berdosa. Dua-duanya akan dihukum hidup. Jadi roh menderita pada waktu itu di dalam alam maut karena seperti orang kaya itu. Setelah itu dibangkitkan dia kemudian harus menerima hukuman lagi. Dan ketika dia menerima hukuman, maka itu dikatakan hukumannya bertambah berat. Jadi bukan saja dia maut, rohnya dihukum, dia dibangkitkan, dapat tubuh, dihukum lagi. Dan kemudian dengan demikian dia tidak memiliki lagi kesempatan. Setelah itu dia akan dilemparkan selama-lamanya untuk satu hukuman yang kekal, begitu ya. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk menganiaya orang percaya. Mengapa kita perlu catatan begini? Tidak ada kesempatan lagi untuk menganiaya orang percaya. Karena sebelumnya iblis dan pengikutnya sekalipun dihukum, mereka masih memiliki kesempatan untuk menganiaya orang percaya untuk zaman sekarang. Maka kita misalnya membaca di dalam Wahyu, di mana iblis dan kawan-kawannya ketika dihukum, mereka itu masih sempat untuk sepertinya dilepaskan begitu. Jadi mereka itu seperti apa ya? Dikatakan bahwa ini di dalam kitab Wahyu, kalau suatu hari ini kita bisa bahas lebih jelas. Bahwa naga itu telah dikalahkan. Ya. Tapi naga itu masih dibiarkan Tuhan untuk berkeliaran kemana-mana. Dan bukan saja dibiarkan berkeliaran kemana-mana. Maka dikatakan Tuhan mengatakan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Tuhan masih pada zaman ini mengizinkan iblis dan pengikut-pengikutnya untuk berperang melawan orang kudus. Dan yang lebih kita nggak bisa membayangkan lagi, diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Ini untuk zaman ini. Ya. Nah, tetapi ketika masuk kepada zaman terakhir, penghakiman kekal, maka tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk mampu menjamah orang kudus. Mereka waktunya sudah lewat. Ya. Zaman ini dia masih diperkenankan untuk menggoda, mengalahkan, ya, dan juga menganiaya orang kudus. Tapi saatnya tiba, orang fasik dan pengikutnya semuanya itu tidak akan mampu lagi menjamah orang-orang percaya. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan harus ada penghakiman orang-orang fasik begitu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah mengapa kalau demikian orang benar juga dihakiminya? Pertama ini adalah untuk menyatakan manifestasi keselamatan hanya berdasarkan anugerah saja. Dalam arti kata begini Bapak Ibu sekalian. Kalau orang fasik itu pada dasarnya Tuhan hanya menyatakan ini adalah keadilan. Tapi bagi orang benar ini adalah untuk menyatakan anugerah. Oke. Ini saya kutip dari Anthony Hoekema. Dia mengatakan the value and shortcoming of believers. Segala kegagalan dan kekurangan orang-orang percaya will enter in the picture of the day of judgment. Akan muncul ya pada waktu hari penghakiman. But this is the important point. Dia mengatakan ini adalah poin yang penting. The sin and shortcoming of believers will be revealed in the judgment as forgiven sins. Segala dosa yang kita perbuat, segala kesalahan yang kita perbuat, akan dinyatakan sebagai dosa yang sudah diampuni. Nah, ini adalah satu penghiburan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, karena suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan Allah.
Semua dosa kita akan ditelanjangi. Tapi pada waktu itu engkau dan saya akan bisa lega. Karena ternyata dosa ini adalah dosa yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Betul, dosa kita akan ditelanjangi. Ya. Nggak ada yang lepas itu. Ya, karena dia Tuhan yang melihat ke dalam pikiran kita. Ya, dan setiap kata kita akan dihakimi, ya, dan sebagainya. Ya. Oke, nah, whose guilt has been totally covered by the blood of Jesus Christ. Ya, jadi semua dosa kita pada dasarnya sudah ditelanjangi demikian. Ya. Nah, itu bagaimana menyatakan akan anugerah Allah dalam arti kata itu. Setiap kita akan dihakimi, setiap manusia akan dihakimi adalah sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidup ini, dalam tubuh ini, in the body, baik ataupun jahat. Ya, baik ataupun jahat, semua akan dihakimi. Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu sekalian? Itu termasuk setiap kata-kata yang kita ucapkan. Waduh, bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian? Bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan, itu pun akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, jikalau demikian, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan bahwa kita bisa lolos dari penghakiman Tuhan jikalau penghakiman itu berdasarkan perbuatan. Di dalam hidup kita sebelum percaya Yesus, pikiran kita pernah kotor. Begitu kita percaya Yesus, pikiran kita juga pernah kotor. Ketika kita belum percaya Yesus, mulut kita juga begitu banyak berdosa. Setelah percaya Yesus, mulut kita juga tidak berhenti berdosa. Waktu belum percaya Yesus, banyak gosip. Setelah percaya Yesus, lebih banyak lagi gosip. Ya. Jadi kadang-kadang di dalam gereja kita mendengar orang gosip itu banyak juga. Nah, semua kata-kata ini adalah kata-kata yang sia-sia. Tuhan mengingatkan. Nah, kita harus pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa semua itu akan mampukah itu lolos dari penghakiman? Jelas tidak akan mampu. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia akan sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi bagian firman Tuhan ini mengatakan setiap kita harus membangun. Entah itu dengan emas, perak, ya, atau dengan kayu, atau dengan rumput jerami. Ya. Tetapi suatu hari semua harus dihakimi di hadapan Tuhan. Entah perbuatan kita itu seperti kayu, akan terbakar, atau seperti rumput akan terbakar, atau seperti jerami akan terbakar. Atau seperti emas, perak, dan permata akan dimurnikan begitu. Tapi siapa di antara kita yang bisa berkata, waduh, setiap perbuatanku adalah dari emas dan perak. Saya nggak yakin Bapak Ibu sekalian ada yang mampu berkata demikian. Katakanlah hamba Tuhan besar seperti Billy Graham pun dia tidak akan mampu berkata demikian. Ya, karena setiap kita pada dasarnya ada makhluk yang penuh cacat celah begitu. Maka pada akhirnya setiap perbuatan kita diuji, pada akhirnya banyak akan terbakar. Ya, kita akan keluar dari penghakiman, betul akan tetap selamat. Tetapi seperti keluar dari dalam api. Karena pada dasarnya yang membuat kita selamat itu bukan perbuatan kita. Ya. Tetapi ketika Tuhan membuka kitab kehidupannya, dan di situ melihat catatan, oh betul ada Philip Jung di situ. Oh betul ada Jonathan Prasetya di situ. Maka kita menjadi begitu tenang. Oleh karena, wow, semua perbuatanku memang terbakar. Apa yang dikatakan Philip Jung waktu hidup, apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan ketika dihakimi Tuhan, terbakar seperti dari api.
kita keluar dengan penuh kemaluan. Dengan begitu malu karena begitu banyak perbuatan kita yang tidak lolos. Tapi satu hal yang menghiburkan adalah itu tidak membuat kita kemudian masuk ke dalam neraka. Karena keselamatan tidak berdasarkan perbuatan kita. Tetapi apakah nama kita ada enggak di dalam kitab kehidupan. Ya. Dan ketika setiap orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan dikatakan dilemparkan ke dalam api itu. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan sangat jelas, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat di sini, mengapa kita harus dihakimi supaya nyata bahwa itu semua karena anugerah Allah. Ya. Di dalam Kristus kita berusaha, kita bekerja, kita melayani baik-baik, kita berusaha hidup kudus, pada akhirnya toh apa yang kita lakukan tidak akan mampu membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, ini adalah semua adalah sia-sia. Apa yang tidak sia-sia adalah namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ingat dah suatu hari ketika murid-murid datang dengan sangat bersuka cita. Oh Tuhan, ya. Waduh, karena waktu itu Yesus utus murid-muridnya untuk mengabarkan Injil ya. Ya, mereka ke-12 murid itu pulang dengan sangat senang berkata kepada Tuhan. Tuhan, bahkan setan-setan tunduk kepada kami demi namamu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan bersuka cita karena setan-setan itu tunduk kepadamu. Tapi bersuka citalah karena namamu tertulis di dalam surga. Nah, ini penting sekali ini, ya. Jadi itu adalah suatu hal yang menghiburkan kita bahwa pada akhirnya keselamatan adalah berdasarkan akan anugerah melalui iman. Ya. Jadi itu mengapa kita perlu dihakimi itu, ya. Kedua adalah bahwa Tuhan akan mengaruniakan mahkota kepada orang-orang percaya. Sekalipun pada akhirnya kita menyadari bahwa ini adalah mahkota yang tidak pernah layak kita mampu untuk terima. Ini adalah mahkota yang disediakan kepada setiap kita. Dan mahkota pada itu harus kita terima sebagai gift. Not something that we earn. Ya. Bukan sesuatu yang kita dapatkan, tetapi sesuatu yang dianugerahkan. Ini dicatat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 10. Dikatakan pada waktu itu, ke-24 tua-tua itu ini mewakili gereja sepanjang zaman. Di hadapan Tuhan Allah, duduk di tata itu. Mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Dikatakan ini catatan yang baik, membuat kita sangat terharu. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, hanya Engkau yang layak. Ya. Jadi kita membaca kitab Wahyu itu, Bapak Ibu, engkau akan terkesima ya. Menerima catatan-catatan tentang kemuliaan Allah sendiri. Pada akhirnya kita mendapatkan mahkota iya, tapi bukan kita mendapatkan, tapi kita dianugerahkan, ya, kita diberikan. Pada akhirnya toh kita harus melemparkan mahkota itu dan mengatakan kita tidak layak untuk mendapatkan semua itu. Ya. Saya kembali lagi dulu. Oke. Mengapa orang benar dihakimi? Oke, sudah selesai. Nah, ini urutan-urutan penghakiman ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, siapa mulai dulu bisa tebak ya. Nah, penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. Kita mengatakan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menakutkan tetapi juga sesuatu yang mengharukan. Dalam arti kata, setelah kita lolos dari penghakiman itu, kemudian engkau diberikan kesempatan untuk duduk bersama dengan Tuhan menghakimi dunia. Ya, dan mengapa kemudian rumah Tuhan harus dimulai penghakiman dulu? Ya, ini yang dikatakan Petrus ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimana kesudahannya bagi mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya.
Jadi penghakiman, iya. Mulai orang percaya, iya. Bukan saja orang percaya akan dihakimi, orang percaya akan mulai dulu dihakimi. Dan mulai dari mana? Mulai dari rumah Allah. Dari gereja itu sendiri akan dihakimi. Nah, setelah itu akan ada pemisahan antara orang Kristen sejati dan tidak sejati. Di dalam dunia ini selalu ada orang Kristen sejati dan tidak sejati. Selalu ada lalang di antara gandum. Selalu ada kambing di antara domba. Itulah sebabnya gereja tidak pernah murni. Gereja tidak sempurna. Karena tidak pernah murni. Kita tidak pernah tahu siapa yang kambing, siapa yang domba begitu. Nah, kita melarang kita untuk mencabut lalang dari gandum itu. Nah, Yesus berkata, kalau nanti gandum pun ikut tercabut, maka biarkanlah lalang dan itu bertumbuh bersama dengan gandum, dan saatnya tiba, nah di dalam Matius ini, bahwa keduanya bertumbuh sampai waktu menunai, dan waktu itu dia akan berkata kepada para penunai, yaitu malaikat, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas yang dibakar, kemudian kumpullah gandum itu untuk ke dalam lumbungku. Jadi ada pemisahan antara lalang dan gandum. Kemudian juga di dalam Matius 25 dikatakan, ia akan memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Jadi ini adalah urutan-urutan penghakiman. Ya. Mulai dari rumah Allah, ada pemisahan orang Kristen jati dan orang Kristen palsu. Dan setelah itu kita bisa melihat penghakiman selanjutnya. Oke. Saya lanjut dulu Bapak Ibu ya, nanti baru kita tanya jawab. Nah, keselamatan dan penghakiman. Keselamatan itu selalu berdasarkan iman dan anugerah Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah baca di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Tapi penghakiman selalu berdasarkan perbuatan. Ya. Jadi kita bisa melihat kita diselamatkan hanya berdasarkan iman dan anugerah saja. Tapi dihakimi selalu berdasarkan perbuatan. Sesungguhnya aku datang segera membawa waktu untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, bagaimana kita bisa menerangkan akan hal ini? Yang dihakimi itu apa sih? Dihakimi itu perbuatan. Mengapa kok perbuatan dihakimi? Kan pada dasarnya iman tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kamu berkata kamu percaya Yesus, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Karena percaya itu dalam hati. Lalu apa yang kelihatan? Yang kelihatan itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu. Kamu berkata bahwa kamu percaya Yesus. Tapi di dalam perbuatan kamu, ke gereja tidak pernah. Berdoa tidak pernah. Ya. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak pernah, maka itu menjadi bingung sebenarnya. Hati mengatakan percaya, tetapi perbuatannya kok tidak. Ya. Kamu mengatakan percaya dalam hati, kok mulut masih mengutuk orang, masih memaki orang. Jadi bagaimana? Apa yang didengar sama apa yang dalam hati itu berbeda jadinya. Jadi oleh sebab itu, penghakiman selalu harus berdasarkan perbuatan. Karena perbuatan itu yang kelihatan, yang kedengaran, yang bisa dicatat, yang bisa dilihat. Oleh sebab itu benar kita diselamatkan berdasarkan iman dan anugerah. Ya, tetapi ukuran apakah seseorang memiliki iman yang sejati atau tidak, itu akan kelihatan dari buahnya. Ya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, pohon, ya seperti pohon itu akan berbuah ya sesuai dengan pohonnya begitu. Nah mungkin pohon mangga keluar dari pohon jambu, ya enggak. Dia akan pohon jambu ya keluar dari jambu, ya mangga ya keluar dari mangga begitu. Dia tidak akan bisa sebaliknya begitu. Jadi udah jelas. Oleh sebab itu ada satu bagian yang baik dari Martin Luther mengatakan demikian. Memang kita diselamatkan oleh iman, saved by faith alone,
But the faith that save is never alone. Kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman yang menyelamatkan itu tidak bisa saja. Iman yang menyelamatkan selalu harus ada buktinya, yaitu perbuatan yang baik di dalam Tuhan. Ya, itu maksudnya demikian. Itulah yang kemudian akan kita pertunjukkan di hadapan Tuhan pada waktunya. Oke, baik. Dan terakhir Bapak Ibu tentang respon. Bagaimana kita menghakimi penghakiman? Pertama, tidak perlu takut. Nah, ini penting sekali, karena pada dasarnya itu yang kita kembali kepada question dan answer dari katekismus kita, ya, bahwa Tuhan akan menghakimi, tetapi bahwa kita bisa dengan kepala tegak, bukan karena kita sombong, oleh karena Yesus Kristus telah mengangkat seluruh kutuk dariku. Dia membuang semuanya yang adalah musuhku ke tempat yang kekal, tetapi akan menyambut aku bersama dengan dia orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan di surga. Penghakiman akan dimulai dari orang percaya, iya, tapi kita tidak perlu takut. Karena mengapa? Bukan karena kita bisa, atau kita merasa cukup, tidak. Tidak pernah ada yang cukup. Tetapi karena nama kita tertulis di dalam surga, dalam kitab kehidupan. Bagaimana kita tahu? Karena saat engkau dan saya percaya, namamu sudah ada di dalam kitab kehidupan. Itu pertama. Kedua, juga jangan obsesif dengan waktu Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu Tuhan tidak pernah kita tahu. Ada penghakiman, iya. Kapan waktunya? Tidak tahu. Karena Alkitab yang sedih mengatakan tidak tahu. Aku akan datang seperti pencuri, sudah jelas. Jadi jangan obrak-abrik dengan kapan waktunya. Kemudian kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya, oleh sebab itu berjaga-jagalah dan memperhatikan pakaiannya. Tentu ini semua bahasa kiasan. Pakaian kita adalah segala perbuatan kita. Ya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, maka kita harus berbuah Roh Kudus tentunya. Dan kita menanti dan berharap di dalam iman. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini selesai presentasi saya ya. Untuk tentang penghakiman akhir, sekarang saatnya kita bisa tanya jawab ya. Silakan Pak Jo. Ya, terima kasih Musa Philip untuk sharing materi yang begitu menarik ya. Kalau saya jujur jarang mendengar tentang penghakiman terakhir. Ya, paling tidak kita bisa mengingatkan kita tentang bahwa di akhir hidup kita ada penghakiman, baik orang benar maupun orang fasik. Silakan Bapak Ibu, masih ditunggu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom chat dan tentu kita akan dahulukan bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya sesuai dengan pembahasan pada malam hari ini. Ya, ini ada satu ya, saya bacakan aja Jo ya, kita gimana? Oh ya, silakan Musa. Oh ya, ini ada satu pertanyaan ya dari Ibu Mika. Kasihan sekali untuk kaum beriman yang memilih berjeli lelah, bersusah-susah payah atau mau martir seperti Stefanus, Rasul Paulus. Mending cukup percaya Yesus saja dan menjadi orang Kristen sampai menikmati dunia itu. Nah, kalau yang dihukum orang fasik, kalau yang dihukum cuma orang fasik dan tidak percaya. Nah, ini tidak demikian Ibu Mika. Ya, demikian juga Bapak Ibu sekalian ya. Ya, justru karena sekalipun kita ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang harus kita lakukan. Memang betul, ya, bahwa dengan segala perbuatan kita tidak akan mampu masuk ke dalam surga. Ya. Tetapi setiap perbuatan kita akan dihakimi begitu masalahnya. Ya. Dan itu yang pertama. Kedua, selalu ada perbedaan antara kambing dan domba. Nah, ini penting sekali. Kalau kamu orang Kristen, engkau dan saya orang Kristen, kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul orang Kristen.
Karena Yesus memberikan satu perumpamaan begitu. Ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya harus kita lakukan begitu. Itu baru menunjukkan bahwa seseorang itu betul-betul adalah seorang domba sejati, bukan kambing yang menyamar menjadi domba. Jadi kalau kita sengaja untuk tidak melakukan tugas kita, waduh itu tanggung jawabnya berat itu. Ya. Dan kemudian tidak bisa menjamin bahwa itu adalah seseorang itu sudah di dalam Tuhan. Mengapa kita katakan demikian? Oleh karena perbuatan baik itu adalah sesuatu yang natural di dalam kita. Memang perbuatan baik itu adalah natural bagi orang di dalam Yesus Kristus. Ya, sama seperti katakanlah misalnya kalau kita kena sakit ya, kena virus apa begitu, kemudian ada semacam obat yang bisa disuntikkan ya, karena kan seperti imunisasi lah gitu ya, begitu suntik sembuh. Oke, sembuh. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kamu sudah disuntik? Iya. Artinya kalau kamu sudah disuntik, ya, bukan saya tunjukkan dia punya kartu vaksin, ya, misalnya kartu yang sudah disuntik. Iya, tapi itu kan bisa dipalsukan begitu kan ya. Itu namanya begitu. Nah, yaitu ketika kamu sembuh. Bagaimana kamu tahu itu sembuh? Iya, ketika semua gejalanya itu hilang. Nah, saya suka memberikan semacam ilustrasi kira-kira begini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ilustrasi adalah tentang ayam petelur. Ya. Suatu hari ayam petelur kena virus. Dia akhirnya tidak bisa lagi bertelur. Ya. Kemudian pada akhirnya ada kabar baik karena ada serum yang bisa disuntikkan kepada ayam-ayam petelur itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ayam petelur ini sudah mendapatkan serum? Yaitu ketika mereka bertelur lagi. Katanya mereka sudah sembuh begitu. Ya. Demikian dengan setiap kita yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. Dan mengatakan kita memiliki iman. Harus melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan apa baik yang kita lakukan? Yaitu kita berani bersaksi bagi Tuhan. Sekalipun kita harus mati menjadi seorang martir seperti Stefanus. Itu adalah kehormatan. Itu bukan sia-sia. Mati menjadi martir adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan sedikit sekali kepada orang-orang percaya. Tidak banyak martir di dalam dunia ini. Sekalipun kalau dibandingkan dengan jumlah orang Kristen dalam dunia ini yang berapa bilion ya, yang mati untuk memikul salib bersama Yesus itu tidak banyak. Yang mati kata seperti Stefanus. Nanti adalah sesuatu hal yang hanya bisa dipercayakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi setiap kita diberikan kesempatan untuk memikul salib. Tidak harus sudah mati kita mati bagi Tuhan, tetapi setiap kita harus memikul salib. Nah, itu yang harus kita tunjukkan. Ya, ya begitu Ibu Mika ya. Jadi ini justru kita harus semakin bergiat di dalam Tuhan, bukan sebaliknya. Ya. Oke, thank you Musa untuk penjelasannya. Seperti juga di Efesus 2:8-9 ya, yang tadi Musa bacakan. Keselamatan oleh anugerah, tetapi nggak stop di situ. Di ayat 10 juga dikatakan, setelah kita diselamatkan, ada pekerjaan baik yang tersedia buat kita di dalam Tuhan. Oke, Musa, ini ada beberapa yang chat pribadi kepada saya. Ada yang bertanya demikian, Pak, dengan penghakiman akhir, kita berarti sungguh dituntut sempurna, bahkan perkataan pun diminta pertanggungjawabannya. Lalu bagaimana nama kita ada di kitab kehidupan dengan tuntutan yang begitu sempurna? Terima kasih. Itu pertanyaan Musa. Ya, nama kita ada di dalam kitab kehidupan bukan karena perbuatan kita. Ya, pada dasarnya nama kita itu seperti apa ya? Begitu kamu katakan seperti tentang vaksin tadi itu, begitu kamu diserum ya, kamu dari suntik itu ya, nama kamu sudah sudah ada kitab kehidupan, yaitu ketika Yesus Kristus, kita Roh Kudus masuk dalam hatimu dan melahirkan engkau, dan dalam mulutmu engkau mengatakan,
Tuhan, saya percaya kepada Kamu. Itu engkau yakin namamu tertulis dalam kerajaan surga. Kita setelah itu akan berjuang untuk berjalan bersama dengan Yesus. Akan sempurna? Tidak pernah akan sempurna. Tidak ada yang sempurna. Bahkan rasul-rasul pun tidak ada yang sempurna. Kalau kita membaca Alkitab bagaimana Petrus jatuh bangun di dalam Yesus. Rasul Paulus yang begitu kolerik ya di dalam mengikuti Yesus saja, dia juga tidak sempurna. Karena kita tahu dia tidak sempurna karena dia pernah bertengkar dengan Barnabas. Padahal Barnabas ada orang yang telah merekrut dia di dalam menerima dia dengan tangan terbuka. Toh dia masih bertengkar dengan Barnabas. Iya enggak? Nah, berarti itu Paulus sendiri itu bukan orang yang sempurna. Sekalipun bahan pertengkarannya katakanlah legit ya, katakan misalnya itu ya. Tetap itu adalah sesuatu yang tidak sempurna di dalam diri Paulus begitu. Ya. Paulus pernah takut. Sekalipun dia itu dianiaya berkali-kali. Tapi suatu kali ketika di dalam Korintus dia itu takut. Sampai Tuhan harus menampakkan diri kepadanya dan berkata, Paulus jangan takut. Karena di sini saya memiliki banyak umat. Waktu itu di Korintus. Jadi Paulus yang gagah perkasa bisa menjadi takut. Maka itu menyatakan dia tidak sempurna. Ya, jadi kita tidak akan sempurna. Tapi kita harus berusaha. Semakin lama semakin mendekati ke arah itu. Ya, sampai suatu hari ketika Yesus Kristus datang kembali kita disempurnakan. Ya. Oke, thank you Muse penjelasannya ya. Nah, ini pertanyaan di kolom chat semakin banyak, semakin terpicu para Bapak Ibu di sini. Jangan ragu Bapak Ibu, silakan tuliskan pertanyaannya ya. Ini ada satu chat pribadi juga yang masuk kepada saya. Demikian Muse. Bila setiap orang percaya akan menerima mahkota, bagaimana dengan penjahat yang disalib di sebelah Tuhan? Apakah dia menerima mahkota juga? Ya, jawabnya iya, betul. Dia akan menerima mahkota. Setiap orang percaya akan menerima mahkota. Hanya saja, Alkitab mengatakan ada level juga di dalam kerajaan surga. Nah, saya tuh agak bingung juga levelnya bagaimana begitu. Ya, di dalam penghukuman juga sebenarnya ada level juga. Saya tidak mengatakan kemudian level itu akan persis seperti Dante Inferno gitu ya. Pernah baca Ibu Iwa tentang Dante yang menuliskan tentang satu buku Inferno di mana neraka itu ada lapis-lapisnya begitu sampai yang paling dalam adalah itu setan sendiri atau gimana begitu ya. Nah, saya nggak bisa membayangkan seperti itu, tapi yang jelas sepertinya ada level penghukuman, kemudian ada level di mana mahkota diberikan kepada kita. Ya. Di mana kedekatan kepada Tuhan itu berbeda. Tapi sekalipun itu, masuk ke dalam surga itu adalah sudah sangat membahagiakan. Nah, pada akhirnya toh, kalaupun kita diberikan satu level yang lebih baik itu adalah karunia belaka. Di dalam hidup ini kita berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya banyak hal itu kita tidak pernah sempurna melakukannya. Dan hanya anugerah Tuhan saja yang diberikan. Ini selalu ada apa ya Bapak Ibu sekalian. Antara kerja dan anugerah itu jalan terus itu dua-duanya. Kita bisa mengatakan demikian karena Alkitab selalu mencoba untuk mengimbangi kita. Ketika kita terlalu malas, kita disuruh bekerja. Ketika kita terlalu banyak bekerja, sampai kita lupa anugerah Tuhan, kita diminta untuk melihat kembali anugerah Tuhan. Ya, seperti Paulus mengatakan satu kalimat di dalam 1 Korintus juga. Dia mengatakan, aku adalah aku sebagaimana aku sekarang karena anugerah Allah. Tetapi karena anugerah Allah aku bekerja begitu keras. Tetapi bukan karena aku. Hanya karena kasih karunia Allah di dalam aku. Jadi dia balikkan lagi. Ada kasih karunia tetapi aku bekerja keras. Aku bekerja keras bukan karena aku hebat, tetapi karena kasih karunia. Demikian juga kita tahu bahwa semua itu karunia ketika ada permintaan tentang Yohanes dan juga Yakobus ya, kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, Tuhan minta
satu di kiri kanan, ya pada waktu engkau menjawab. Itu adalah seperti mahkota itu. Itu mahkota yang lebih besar lagi. Itu karena mampu duduk di samping kiri kanan Yesus. Ya. Nah, kemudian Yesus bilang apa? Itu adalah bukan diberikan, tetapi yang tempat yang sudah disediakan oleh Bapa kepada orang yang telah ditentukan. Ya, kira-kira begitu bunyinya ya. Ya, seperti begitu. Nah, jadi di situ kita bisa melihat ada level-level di dalam hal mahkota begitu. Ya. Ada yang berduduk di samping kanan kiri Yesus Kristus. Ya. Kemudian kalau tata putih itu begitu, di sekelilingnya ada 20 petua-tua. Ya. Kemudian yang lain itu makin lama makin jauh, makin lama jauh-jauh. Ya, kita bisa membayangkan begitu ya. Tapi itu tetap surga yang mulia begitu. Hanya saja ada level kedekatan kita. Nah, bagaimana level-level semua itu adalah disebut dengan pahala yang diberikan oleh Tuhan kepada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan kita, iya. Tetapi perbuatan kita tidak pernah akan cukup dari itu. Maka itu kemudian pada akhirnya juga itu adalah bagian dari anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Oke, thank you Muse. Jadi kalau saya simpulkan dari pertanyaan yang tadi saya berikan adalah ya bahwa orang yang percaya akan menerima mahkota. Tapi memang tadi Muse membahas satu topik lagi tentang ternyata ada derajatnya dan itu memang menjawab juga pertanyaan dari Bu Erlia. Cuma mungkin Muse mau tambahkan sesuatu, coba saya bacakan ya pertanyaan dari Bu Erlia. Seperti demikian. Karena keselamatan adalah jaminan atau anugerah bagi orang percaya walau ada penghakiman, sehingga ada sebagian orang percaya hidup masih dalam dosa. Maaf mau tanya, bagaimana kondisinya di surga dengan orang percaya yang hidup kudus? Apakah sama karena anugerah Tuhan? Nah, silakan Musa kalau misalnya ada yang mau ditambahkan dari mengenai pertanyaan ini. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita berdiri di hadapan Allah, setiap perbuatan kita akan ditelanjangi, begitu kan ya? Oh, dibakar Philip Jung, pada tanggal sekian semuanya kamu telah melakukan perbuatan ini. Pikiran kamu kotor, tangan kamu kotor, semua sudah dibacakan. Mulut kamu kotor. Iya enggak? Betul, itu akan terjadi. Tetapi, seperti yang tadi kita bacakan dari kutipan Anthony Hukema, bahwa semua itu tidak akan membawa kita ke dalam neraka. Enggak. Karena pada dasarnya semua itu telah ditanggung di dalam diri Tuhan Yesus. Is revealed, but as a forgiven sins. Dia dinyatakan, tetapi dinyatakan sebagai dosa yang telah diampuni. Pada waktu itu kita malu enggak? Malu. Siapa bilang kita enggak malu? Oke, Bapak. Ya, ketika dosa kita ditelanjangi, kita malu enggak? Malu. Oleh sebab itu, dalam Alkitab dikatakan kita akan keluar dari dalam api. Kita akan selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Semakin banyak dosa kita ditelanjangi, semakin kita begitu malu. Tapi begitu juga semakin nyata bahwa kita masuk surga bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah kita. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak berbuat dosa? Karena kamu tidak mau menjadi malu di hadapan Tuhan, begitu ya. Iya, betul. Dosamu ditanggung, tetapi ya keluar dari dalam api itu juga ada yang apinya itu betul-betul hangus, enggak begitu? Ya, ada yang betul-betul hangus itu sampai seperti itu, hitam legam itu. Ya, betul sih keluar dalam api, tapi ada yang keluar dalam api yang kelihatan masih oke lah, sedikit aja, cacatnya nggak terlalu banyak. Ada yang betul-betul udah seperti arang gitu kan, seperti gitu. Betul-betul ditelanjangi sampai habis-habisan gitu. Semua dosa-dosa kita. Ya, kira-kira begitu ya. Ini hanya sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya, jangan dijadikan literal semua. Oke, thank you Muse. Ini Bu Elia sudah chat. Oke, sudah tahu jawaban pertanyaannya. Ya, kita bisa lanjut lagi ya Muse. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Hendra ini. Berdasarkan setelah penjelasan demikian, bagaimana dengan statement sebagai berikut?
Almarhum telah berpulang ke rumah Bapa dan saat ini berada di pangkuan Bapa di surga. Nah, padahal kan belum melewati fase penghakiman. Nah, seperti itu pertanyaannya. Oh ya, itu betul juga. Jadi pada dasarnya Yesus sendiri berkata kepada penjahat yang di sampingnya, dia telah ada bersama dengan dia di Taman Firdaus. Itu betul, tidak ada yang salah. Oleh sebab itu kita mengatakan penghakiman akhir itu bukan penentuan nasib, bukan. Pada dasarnya kalau kita telah percaya Yesus, dan saya sebagai pendeta, saya bisa dengan sangat sukacita, dengan sangat yakin berkata si A telah percaya kepada Yesus. Saat ini dia telah bersama dengan Bapa di surga. Tidak salah, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi setelah itu kan kemudian dia akan kembali lagi dibangkitkan. Diberikan tubuh. Nah, di dalam tubuh kemuliaan itulah kemudian diproklamirkan bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam tubuh kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, Bapak Ibu sekalian, yaitu langit dan bumi yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kita tidak akan jadi roh selama-lamanya, enggak, hanya sementara saja. Ya, orang-orang yang kita cintai saat ini yang berada di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus, sementara saja. Oleh sebab itu, perhatikan kalau pendeta menguburkan, ya. Kita akan menguburkan tubuhnya di sini sambil menanti kebangkitan tubuh Yesus Kristus. Dia selalu begitu kita mengucapkan itu. Ini bukan kata-kata, hanya sekedar kata-kata, dia dalam menyatakan memang kebenaran demikian akan terjadi. Ya. Jadi itu adalah perpisahan yang sementara, betul. Ya, karena ada kebangkitan, kemudian roh akan disatukan kembali dengan tubuh dan dibangkitkan, kemudian penghakiman. Penghakiman adalah sekali lagi bukan untuk menentukan nasib, karena nasibnya udah jelas, yang percaya pasti masuk surganya. Tetapi kemudian mereka akan diberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada di dalam Firdaus. Ya. Oke, terima kasih Muse. Begitu ya Pak Indra ya. Oke, jadi memang statement yang diberikan Pak Hendra tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya, seperti yang dijelaskan tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Judit. Mungkin ini pertanyaan yang dua seri ya, karena Bu Judit ada chat. Nah, saya bacakan saja. Apakah Alkitab menjelaskan mahkota yang akan Tuhan berikan kepada manusia itu diperoleh dari apa? Nah, lalu ada chat selanjutnya. Mahkota tampaknya diberikan ketika satu, memikul salib, dan dua, menjadi martir tetapi hanya untuk orang-orang tertentu pilihan Tuhan. Iya. Mahkota dalam arti kata apa kita nggak tahu ya. Ini karena pada asalnya Alkitab itu menjelaskan semua mahkota itu dalam bentuk kiasan ya. Kita juga jangan membayangkan kita pakai mahkota gitu. Ya, enggak, kita itu semua bahasa di dalam Wahyu itu adalah bahasa kiasan. Ya. Nah, kita nggak bisa membayangkan sebenarnya mahkotanya itu membentuk terbuat mahkota atau enggak. Tapi itu hanya mengatakan kita akan the given the reward. Ya. Nah, oke, berdasarkan apa? Nah, kita juga tidak tahu sebenarnya berdasarkan apa, dan mari kata perbuatan kita mungkin itu lebih banyak, karena penghakiman berdasarkan perbuatan. Perbuatan dalam hal ini apa? Pertama tentu kesetiaan di dalam mengikuti Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab, di dalam Wahyu hanya mengatakan bahwa mereka yang menjadi martir akan diberikan akan baju putih kebenaran. Ya. Ya, mereka akan dipakaikan jubah putih. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tahu itu adalah sesuatu yang sangat terhormat. Karena para rasul sendiri mengatakan ketika mereka menderita dan mati bagi Yesus itu adalah kehormatan. Mereka dianggap layak untuk menderita bagi Yesus. Oleh sebab itu, setiap pengharapan kita adalah apa ya? Kita tidak berharap untuk dianiaya, Bapak Ibu sekalian. Karena itu juga bukan ada teologi kesengsaraan mesti mencari-cari kesusahan sendiri, enggak. Karena Alkitab juga mencatat ketika murid-murid Yesus itu dianiaya, mereka melarikan diri kok.
Ya, mereka melarikan diri kemana-mana itu. Dan sampai mereka melarikan diri kemana-mana, mereka mengabarkan Injil. Tetapi ketika di dalam satu saat mereka tidak bisa lagi melarikan diri, seperti Stefanus begitu ya misalnya ya. Nah disitulah kemudian dituntut kesetiaan setiap orang. Dan pada waktu itu hanya ada satu kehormatan bagi kita untuk mati bagi Yesus. Ya, kita tidak mencari mati untuk bagi Yesus. Karena itu adalah, saya tidak yakin itu sesuatu yang bisa kita cari. Karena itu anugerah sebenarnya. Untuk setiap kita mati bagi Yesus. Dan tidak perlu didoakan, karena itu akan datang dengan sendirinya. Saya hanya beberapa waktu ini memikirkan tentang ini, bahwa ada dua macam salib sebenarnya. Satu disebut dengan salib yang disebut dengan salib pemulihan, salib pengudusan, the purification ya, salib yang menguduskan kita. Itu kita mau bersusah-susah di dalam hidup, merendahkan diri, memikul salib, menderita bagi Yesus, dan arti kata bukan menjadi martir. Tapi entahkah setiap kesusahan yang kita lewati itu, kita baik-baik hidup sebagai orang Kristen. Kelihatannya kalau kita mampu melewati tahap ini, ya, baru kemudian Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memikul salib kehormatan. Itu salib untuk mati bagi Dia, menjadi martir. Karena kelihatannya begitu, karena tidak setiap rasul, ya setiap rasul kelihatan menjadi martir, cuma tidak semuanya itu adalah mati dengan dipotong kepala seperti Yakobus begitu, atau seperti Rasul Yohanes, ya dia dikucilkan sampai mati begitu. Ya, jadi beda-beda semua salib yang kita akan pikul. Ya, nggak tahu bisa menjawab nggak ini yang ya apa pertanyaan Bu Yudit ya. Kadang-kadang gitu. Ya. Ya, oke. Oh, kelihatannya sudah menjawab, Muse. Oke. Ya, oke. Thank you, Bu Yudit, buat pertanyaannya. Ya, mengingat waktu, memang, wah, kelihatannya memang kita cuma bisa menerima satu pertanyaan lagi. Ini saya pilih pertanyaan dari Ibu Mili ya. Mohon maaf, Bu Mika, ini ada dua pertanyaan, tetapi tadi sudah dijawab ya. Ada pertanyaan lain yang sudah dijawab. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Mili karena tadi belum bertanya apa-apa ya. Nah, bila dalam Matius 7 ayat 23 tidak menjamin orang yang melakukan perbuatan baik akan diselamatkan. Nah, pertanyaan seperti itu ya. Saya bacakan dahulu buat Bapak Ibu. Matius 7 ayat 23 berbunyi seperti apa? Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, ini merupakan bagian dari Tuhan Yesus yang mengatakan dari ayat 21 dan 22. Oke, seperti itu. Apakah Muse mau langsung jawab atau saya mau bacakan dulu ayat 21 22-nya? Ya mungkin coba bacakan supaya demikian teman-teman bisa tahu konteksnya Pak Jo. Oke, saya bacakan ya. Dari Matius 7 ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi konteks bagian firman Tuhan ini adalah pada dasarnya Yesus mau mengatakan bahwa apa yang di dalam itu harus sesuai dengan apa yang di luar gitu. Ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar bahwa percaya saja, tetapi tidak melakukan apapun. Sebaliknya, tidak cukup hanya di luar saja dan tidak ada di dalam. Jadi ada dua-duanya gitu. Jadi pada dasarnya iman itu
atau agama itu selalu ada agama subjektif dan objektif. Subjektif adalah apa yang kita percaya di dalam hati. Objektif adalah apa yang kita lakukan di luar. Dan dua-duanya itu mesti berjalan. Dan dalam bagian ini, pada dasarnya Tuhan Yesus adalah menegur mereka yang hanya memiliki agama secara objektif di luar saja. Tapi hatinya tidak pernah diperbaharui. Jadi dari mulut mereka berseru-seru. Dalam arti kata ya mereka pergi gereja, mereka juga tiap kali menyanyikan haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi begitu semangat dalam itu. Ya. Dan kemudian mereka melakukan semua kewajiban agama dan bahkan mereka memiliki karunia. Karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, dan macam-macam begitu. Nah, ini adalah semua adalah sesuatu yang di luar. Agama yang di luar. Agama objektif. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa harus di dalam hati itu memiliki satu keinginan untuk selaras dengan keinginan dengan kehendak Tuhan. Nah, yang di dalam hati itu mesti diperbaharui juga. Jadi dua-duanya. Harus dari iman dan harus dari perbuatan. Perbuatan tambah iman juga nggak bisa selamat gitu. Ya, jadi pada dasarnya itu akan menjadi sesuatu perbuatan yang palsu. Kalau dia diuji dia akan hangus begitu semua. Begitu hangus dia mesti sisa satunya, yaitu imannya harus sisa. Gitu. Kalau tidak ada iman kosong ya nggak bisa masuk surga. Begitu kira-kira ya untuk jawaban kepada Ibu Mili ya. Oke, terima kasih Muse sudah menjawab dan Bapak Ibu mohon maaf ini karena waktunya sudah selesai, sudah cukup malam, jadi sesi tanya jawab saya akhiri di sini ya. Terima kasih buat partisipasi aktif dari Bapak Ibu untuk bertanya. Dan saya melihat memang ketika Bapak Ibu bertanya, kita semakin memperkaya ya pengalaman belajar dan juga tentunya dari pengetahuan. Dan tentunya dari Muse Philip pun tentu akan lebih mengerti seperti apa sih pergumulan Bapak Ibu terkait pembahasan ini. Oke, terima kasih sekali buat Bapak Ibu dan terutama juga untuk Muse Philip. Nah, apakah Muse Philip ada satu statement penutup untuk menutup pembelajaran kita pada malam hari ini? Iya Pak Jo, ya. Terima kasih Pak Jo untuk membimbing kita juga untuk bagian house ini dan juga tanya jawab ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian ya telah bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Harapan kita tentunya ini tidak membuat kepala kita menjadi besar ya, tetapi akan menumbuhkan iman kita. Karena itu selalu harapan kita di dalam pembelajaran firman Tuhan adalah ya, ada satu kata itu ya. Day by day ya. Setiap hari kita semakin mengenalnya ya. Ya. One step further ya. To know you more deeply ya, more clearly ya, untuk mengenal engkau lebih jelas, to follow you more nearly ya, untuk mendekati, mengikuti Yesus lebih dekat ya. And to love you more deeply ya, untuk mencintai Tuhan lebih dekat. Ini adalah fungsi dari firman Tuhan dan semua doktrin-doktrin yang kita pelajari harus lebih mengenal Tuhan lebih dekat, lebih jelas, mengikuti Tuhan lebih dekat, dan harus mencintai Tuhan lebih dalam. Kalau itu tidak terjadi ketika kita belajar firman Tuhan, doktrin apapun, maka itu membuat hanya kepala kita, otak kita besar saja, maka itu menjadi sia-sia. Jadi saya berharap kita bisa mendorong Bapak Ibu demikian ya. Nah, hati lebih teguh, iman lebih teguh setelah kita belajar akan doktrin tentang penghakiman akhir ini. Ya. Dan juga mendorong kita juga untuk belajar firman Tuhan dan juga berdoa. Ya besok ada kebaktian doa. Ya. Dan kita juga akan membahas satu topik yang menarik yaitu tentang karunia nubuat. Ya. Jadi mengundang kita sekaligus berdoa sekaligus kita belajar tentang satu bagian ini yang juga kadang-kadang sering banyak kali disalah tafsirkan ya. Nah, tentang karunia nubuat. Ya, silakan bergabung besok ya. Entah lewat onsite bagi Bapak Ibu yang bisa mengikuti. Kalau tidak bisa mengikuti onsite, bisa ikut juga lewat secara live streaming ya untuk kebaktian doa kita. Ya, demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua
perhatian dan pertanyaannya. Ya.